Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi aspal jalan yang berkelok-kelok di tengah hutan. Ramli duduk di balik kemudi truknya, kedua tangannya erat menggenggam setir. Udara dingin menyelinap masuk melalui celah-celah pintu truk, namun itu bukanlah yang mengganggunya. Di benaknya, ia memikirkan anak dan istrinya di kampung yang menunggu kiriman uang darinya. Perjalanan lintas pulau ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa bertahan hidup. Truk tua yang dikemudikan Ramli menggerung pelan, kelelahan setelah menempuh ratusan kilometer. Ban-bannya terasa berat melintasi jalan berlumpur, menambah beban di pundak Ramli yang sudah terasa penuh. Matanya mulai perih karena kurang tidur, tapi ia tahu, berhenti di tengah perjalanan adalah pilihan terakhir. Namun, kali ini ia tak punya pilihan lain. Sebuah warung kecil di pinggir jalan menarik perhatiannya. Ia memutuskan untuk singgah, sekadar melepas lelah dan mengisi perut yang kosong sejak pagi. Warung itu sederhana, hanya sebuah bangunan kayu dengan lampu temaram. Aroma kopi hitam menyambutnya begitu ia masuk, memberikan sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam. Hanya ada beberapa orang di sana, kebanyakan sopir truk seperti dirinya. Ramli memesan segelas kopi dan duduk di pojok, mencoba mengumpulkan tenaga. Saat itu, ia mendengar obrolan para sopir lain tentang betapa sulitnya hidup di jalanan. Ramli hanya tersenyum tipis, merasa semua orang di ruangan itu berbagi nasib yang sama dengannya. Namun, pikiran Ramli kembali melayang. Ia teringat wajah anaknya yang baru saja masuk sekolah dasar, dengan sepatu lusuh yang sudah minta diganti. Ia teringat istrinya yang selalu menghemat setiap rupiah demi mencukupi kebutuhan mereka. Hatinya seperti diiris. Apa ini hidup yang layak? Gumamnya dalam hati. Ia menyesap kopinya dalam-dalam, mencoba menenangkan kegundahannya. Tapi keheningan malam itu tiba-tiba terusik. Dari luar warung, suara deru motor tua yang kasar memecah suasana. Seorang pria bertubuh besar masuk, dengan tatapan tajam seperti ingin menguasai ruangan. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Ramli. Ia tahu, pria itu bukan orang biasa. Sebagai sopir yang sering bertemu dengan berbagai macam orang, Ramli bisa mengenali preman jalanan dari jarak jauh. Ramli mencoba mengabaikan kehadiran pria itu, dan kembali fokus pada kopinya. Namun, ketika pria itu mulai berbicara dengan nada tinggi dan menatap ke arahnya, Ramli merasakan firasat buruk. "Hei, sopir tua. Kau punya uang lebih, kan? Berikan padaku, atau aku buat malam ini jadi mimpi buruk untukmu," ujar pria itu dengan nada penuh ancaman. Ramli tertegun, tangannya mengepal di bawah meja. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tertahan. Uang yang dimilikinya bukanlah untuk dihamburkan, melainkan untuk keluarganya. Namun, pria itu semakin mendekat, menepuk meja Ramli hingga kopinya tumpah. "Kau dengar aku, kan?" gertaknya. Ramli hanya diam, berusaha mengendalikan emosinya. Tapi di dalam hatinya, ia seperti gunung api yang siap meletus. Malam itu, di bawah langit gelap yang masih diguyur hujan, Ramli merasakan hidupnya dipertaruhkan. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang melawan rasa lelah, tapi juga tentang menjaga harga dirinya. Di dalam pikirannya, ia sudah bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tak akan mundur, tak peduli seberapa besar ancaman yang harus dihadapinya. Ramli menatap pria itu dengan tajam, namun tetap berusaha mengendalikan emosinya. Ia tahu, hidup di jalanan mengajarkan satu aturan sederhana, jangan pernah menundukkan kepala kecuali kepada Tuhan. Tapi preman itu tak peduli. Dengan tubuh besarnya, ia mencondongkan badan ke arah Ramli, menebarkan ancaman melalui tatapan matanya yang tajam. "Kau pikir bisa pergi dari sini tanpa menyerahkan sesuatu? Uangmu atau nyawamu? Pilih,"
katanya seraya meremas bahu Ramli dengan kasar. Ramli menelan ludah, menahan kemarahan yang mendidih di dadanya. Uang yang dimiliki Ramli malam itu hanya cukup untuk makan selama perjalanan dan membeli oleh-oleh kecil untuk anaknya. Mengingat wajah polos anaknya yang menunggu di rumah, hati Ramli semakin teguh untuk tidak menyerahkan apapun kepada preman itu. Tapi tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang berusaha ia tekan. "Maaf, Bang. Saya cuma sopir. Uang ini buat keluarga saya," jawab Ramli pelan tapi tegas. Namun, jawaban itu hanya membuat preman tersebut semakin berang. Dengan cepat, ia menyambar saku ke meja Ramli dan mencoba merampas dompetnya. Ramli spontan menepis tangan preman itu, membuat suasana menjadi semakin tegang. Para pengunjung warung lain hanya bisa menyaksikan dengan wajah ketakutan, tak satu pun berani ikut campur. Preman itu tertawa mengejek. "Kau punya nyali juga, ya? Tapi jangan pikir aku akan menyerah semudah itu," katanya. Ia meraih botol kosong dari meja dan memukulkannya ke lantai hingga pecah. Dengan pecahan botol itu, ia mengancam Ramli. "Kalau kau tidak mau menyerahkan uangmu, aku akan memastikan kau tak bisa mengemudi lagi." Ramli berdiri dari kursinya, tubuhnya terasa panas oleh adrenalin. Pandangannya menyapu sekeliling, mencari apapun yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Di sudut warung, ia melihat sepotong kayu yang biasa digunakan untuk menyangga pintu. Tanpa ragu, ia meraihnya dan menggenggamnya erat. "Aku sudah cukup sabar, Bang," ujar Ramli dengan nada rendah tapi bergetar. "Jangan paksa aku untuk melawan." Namun, preman itu hanya tertawa, menganggap ancaman Ramli sebagai lelucon. Ia maju dengan langkah cepat, mencoba menyerang Ramli dengan pecahan botol di tangannya. Tapi Ramli, yang selama ini terbiasa dengan refleks cepat di jalanan, berhasil menghindar. Dengan satu ayunan kuat, kayu di tangan Ramli menghantam kepala preman itu. Suara kayu bertemu tulang terdengar jelas, diikuti oleh jeritan pendek sebelum tubuh besar itu ambruk ke lantai. Suasana warung hening seketika. Semua orang tertegun, termasuk Ramli. Tangannya masih menggenggam kayu dengan erat, sementara dadanya naik turun karena napasnya yang memburu. Ia menatap tubuh preman itu yang terkapar, tak tahu apakah pria itu pingsan atau hanya pura-pura. Tapi Ramli tahu satu hal, ini belum selesai. Di jalanan, seorang preman yang terluka adalah undangan bagi yang lainnya untuk datang. Dan Ramli, meski berhasil selamat malam ini, tak pernah merasa lebih sendirian daripada saat itu. Hujan deras mulai turun, memecah keheningan setelah tubuh besar preman itu tumbang di lantai warung. Ramli berdiri mematung, tangan kirinya menggenggam erat kayu yang kini terasa berat, seolah menyerap beban amarah dan ketegangan yang baru saja ia lepaskan. Semua mata di warung menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Beberapa sopir berbisik-bisik, sementara pemilik warung hanya diam, tak berani mendekat. Ramli menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, pikirannya berputar cepat. Ia tahu bahwa di dunia jalanan, seorang preman yang dilawan tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan kembali, membawa lebih banyak orang, lebih banyak ancaman. Tubuh Ramli gemetar bukan karena takut, tapi karena tahu ini adalah awal dari masalah yang lebih besar. "Bang, kau harus pergi sekarang," bisik salah seorang sopir dari sudut warung. Suaranya lirih, namun penuh peringatan. Ramli hanya mengangguk. Ia tahu sopir itu benar. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Dengan langkah cepat, ia keluar dari warung dan menuju truknya. Hujan mengguyur tubuhnya, tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, pergi sejauh mungkin sebelum gerombolan preman lain datang.
Saat ia membuka pintu truknya, suara gemertak ban motor terdengar dari kejauhan. Lampu motor menembus gelap malam, dan Ramli tahu itu bukan kebetulan. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat 3 motor berhenti di depan warung. Dari masing-masing motor turun pria-pria dengan tubuh besar, membawa kayu dan rantai besi. Salah satu dari mereka, yang sepertinya pemimpin kelompok, menunjuk ke arah Ramli. "Itu dia," teriaknya. Ramli buru-buru masuk ke dalam truk dan menyalakan mesin. Suara deru mesin truknya beradu dengan hujan deras. Tapi suara itu tak cukup menutupi suara benturan keras ketika sebuah batu besar dilemparkan ke arah kaca depan truknya. Kaca itu retak, membuat pandangannya kabur. Ramli menggertakkan gigi dan menginjak pedal gas sekuat tenaga. Truknya melaju, melibas genangan air, tetapi para preman itu tidak menyerah. Mereka mengejarnya dengan motor, melempar batu dan kayu ke arah badan truk. Hantaman demi hantaman terasa, membuat truk tua itu semakin sulit dikendalikan. Namun, Ramli tetap fokus, meski tubuhnya terasa panas karena salah satu batu yang dilempar telah mengenai pelipisnya. Darah mengalir perlahan di wajahnya, bercampur dengan air hujan yang masuk melalui kaca yang pecah. Tapi Ramli tidak memperlambat laju truknya. Di pikirannya, ia harus bertahan. Untuk dirinya. Untuk keluarganya. Setelah beberapa kilometer, Ramli menyadari bahwa jalan semakin sempit, dan motornya tidak bisa terus melaju di samping truk. Satu persatu, para preman itu mulai menjauh, mungkin karena takut kehilangan keseimbangan di jalan licin. Namun, Ramli tahu mereka belum selesai. Dengan tubuh yang terluka dan truk yang rusak parah, Ramli merasa malam ini akan menjadi salah satu malam terpanjang dalam hidupnya. Di bawah derasnya hujan, ia hanya bisa berharap bahwa perjuangannya belum mencapai akhir yang tragis. Hujan semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang memekakan telinga di atas kabin truk Ramli. Ia berhenti di sebuah tikungan sempit yang diapit hutan lebat di kedua sisinya. Nafasnya memburu, pelipisnya terus mengalirkan darah yang bercampur dengan keringat dingin. Ramli tahu ia harus berpikir cepat. Truknya sudah tak mampu melaju lebih jauh, mesin mulai berasap dan kaca depannya nyaris pecah total. Dari kejauhan, sorot lampu motor perlahan mendekat, seperti predator yang mengincar mangsanya. Suara raungan knalpot menggema, membuat jantung Ramli berdegup semakin kencang. Ia turun dari truknya dengan tubuh gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah. Amarah yang sudah ia pendam sejak preman pertama memalaknya kini memuncak. Ia tahu mereka akan segera tiba, dan kali ini ia tak akan lari. Ramli menatap gelapnya hutan di sekitarnya, mencoba mengingat pelajaran lama yang pernah ia pelajari. Di masa mudanya, seorang guru tua di kampungnya mengajarkan seni bela diri saipi angin, ilmu yang mengandalkan kecepatan dan ketangkasan untuk melumpuhkan lawan. Ramli belum pernah menggunakannya dalam situasi seperti ini, tetapi malam ini, ia merasa tak punya pilihan. "Maafkan aku, guru," gumamnya, seraya mengatur napas dan memusatkan pikirannya. Suara motor semakin dekat. 3 motor muncul dari tikungan, membawa 6 pria dengan wajah penuh amarah. Mereka membawa kayu, rantai besi, dan beberapa batu besar di tangan. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar yang tampak sebagai pemimpin, melompat turun dari motornya dan menunjuk ke arah Ramli. "Kau pikir bisa lari dariku, sopir sialan?" teriaknya. "Kami akan menghancurkanmu malam ini." Ramli tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan kaki mantap di tanah basah. Tubuhnya terasa ringan seolah-olah hujan yang membasahi dirinya membawa sebagian bebannya pergi. Ketika salah satu preman maju dengan rantai besi yang terayun-ayun, Ramli bergerak cepat. Seperti angin, ia melompat ke samping, menghindari serangan,
lalu dengan satu pukulan cepat ke tengkuk, pria itu tumbang. Suara tubuh jatuh ke tanah terdengar jelas meski hujan terus mengguyur. Dia bukan sopir biasa, diteriak salah satu preman, tetapi rasa takut mereka tak menghentikan mereka untuk menyerang. Mereka maju serempak, mencoba mengepung Ramli. Namun, saipi angin membuat tubuh Ramli bergerak lincah di antara serangan. Kayu di tangannya menghantam lutut salah satu preman, membuatnya berteriak kesakitan sebelum terjatuh. Dalam hitungan detik, Ramli melumpuhkan dua pria lagi dengan pukulan dan tendangan cepat yang mengincar titik lemah mereka. Namun, tubuh Ramli juga mulai merasakan efeknya. Luka di pelipisnya berdarah lebih deras, dan napasnya semakin pendek. Tapi amarah menguasai dirinya, membuatnya lupa rasa sakit. Ia tahu, malam ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi soal membela harga dirinya yang diinjak-injak. Ketika pemimpin kelompok itu maju dengan sebuah kayu besar, Ramli mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghindar dan memukul balik. Dalam satu gerakan cepat, kayu yang ia pegang menghantam bahu pria itu, membuatnya terhuyung sebelum jatuh berlutut. Saat yang tersisa mundur dengan ketakutan, Ramli berdiri tegak di tengah hujan. Bajunya basah kuyup, darah bercampur lumpur di tubuhnya, tetapi matanya masih memancarkan keberanian. Hutan yang sunyi menjadi saksi pertarungan itu, di mana seorang sopir sederhana menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar pria biasa. Malam ini, ia bukan hanya Ramli si sopir lintas pulau, tetapi seorang pejuang yang menjaga martabatnya hingga titik darah penghabisan. Hujan terus mengguyur deras, membasahi tubuh Ramli yang berdiri di tengah jalan berlumpur. Tubuhnya sudah kelelahan, luka di pelipisnya semakin deras mengeluarkan darah, tetapi matanya tetap tajam. Sorot lampu motor yang ditinggalkan para preman membuat bayangannya tampak besar, seperti sosok yang tak terkalahkan. Namun, jauh di dalam dirinya, Ramli tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. "Bangkitlah, kalau kalian masih berani," teriak Ramli, suaranya menggema di bawah gemuruh hujan. Tubuhnya yang sudah dilatih oleh saipi angin terasa ringan, seolah-olah hujan membawa sebagian beban tubuhnya pergi. Para preman yang tersisa saling pandang, terlihat ragu, tetapi mereka tahu gengsi mereka dipertaruhkan. Dengan amarah yang bercampur takut, mereka maju lagi, kali ini dengan serangan yang lebih nekat. Seorang preman menyerang dari belakang, mengayunkan rantai besinya. Ramli mendengar suara rantai itu melibas udara sebelum menunduk dan berputar cepat. Gerakannya seperti angin, tak terduga dan mematikan. Dalam satu gerakan, ia menghantam lutut pria itu dengan kayu, membuatnya tumbang sambil berteriak kesakitan. Di saat bersamaan, seorang lagi mencoba menyerang dari samping, tapi Ramli menendang perutnya hingga ia terpental ke genangan air. Tubuh Ramli terus bergerak, menari di bawah hujan seperti seorang penari yang terlatih. Saipi angin bukan sekadar ilmu bela diri, itu adalah harmoni antara tubuh dan alam, membuat gerakan Ramli seperti angin yang menerjang apapun di jalannya. Tiga preman tersisa maju serempak, mencoba menjatuhkannya dengan kekuatan gabungan. Tapi bagi Ramli, itu hanya membuatnya semakin fokus. Satu tendangan ke dada, satu pukulan ke dagu, satu hantaman kayu ke pundak, semua serangan Ramli mendarat dengan presisi. Dalam hitungan detik, tubuh para preman itu bergelimpangan di jalanan berlumpur, mengerang kesakitan. Hujan deras menjadi saksi bisu keberanian Ramli yang melampaui batas dirinya sendiri. Namun, di tengah kemenangan itu, Ramli merasakan tubuhnya mulai melemah. Napasnya terengah, dan darah dari pelipisnya membuat pandangannya kabur. Ia tahu, amukan saipi angin telah menguras energinya. Sambil berdiri di tengah medan pertarungan, Ramli menggenggam kayunya lebih erat, bersiap jika ada yang masih berani mendekat. Tetapi kali ini, tidak ada yang bangkit. Para preman yang tersisa menyeret tubuh teman-temannya yang terluka, memutuskan untuk mundur.
Mereka tahu, melawan Ramli adalah kesalahan besar. Dengan tubuh yang terluka parah, Ramli berdiri tegak, menatap kepergian mereka dengan pandangan penuh amarah dan kehormatan. Hujan perlahan reda, meninggalkan Ramli sendirian di jalan berlumpur, dikelilingi oleh truk yang rusak dan tubuhnya yang kelelahan. Tapi di dalam hatinya, ia merasa telah membuktikan satu hal, bahwa ia bukan orang yang bisa diremehkan, tidak oleh siapapun. Ramli terduduk di atas tanah berlumpur, punggungnya bersandar pada roda truk yang kini penuh bekas lemparan batu dan kayu. Napasnya berat, darah masih mengalir dari pelipisnya, menetes ke tanah yang sudah basah oleh hujan. Tubuhnya terasa remuk, dan tenaga yang ia gunakan untuk menguasai saipi angin kini menuntut bayarannya. Namun, di balik kelelahan itu, ia merasakan sebuah kepuasan yang aneh. Kepuasan karena telah mempertahankan martabatnya. Ia menatap sekeliling, jalanan sunyi tanpa tanda-tanda preman yang kembali. Mereka telah pergi, meninggalkan kekacauan ini untuknya tanggung sendiri. Lampu truknya yang redup memperlihatkan keadaan kendaraan itu. Kaca depan pecah, lampu-lampu hancur, dan beberapa bagian badan truk penyok akibat lemparan batu. Truk tua itu terlihat seperti baru saja melewati medan perang, sama seperti dirinya. Ramli mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat. Lututnya gemetar, dan rasa perih menjalar di seluruh tubuhnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah semua ini sepadan. Ia hanya ingin menyelamatkan uangnya untuk keluarganya, tetapi kini ia harus menghadapi kerugian yang jauh lebih besar. Truk yang rusak berarti penghasilan yang terancam, dan ia tak tahu bagaimana caranya menjelaskan semua ini kepada pemilik barang yang ia bawa. Suara hujan yang perlahan reda memperjelas keheningan malam. Ramli berjalan tertatih ke kabin truk, mencoba menyalakan mesin. Suara mesin yang batuk-batuk memecah kesunyian, membuat hatinya tenggelam. Truk tua itu enggan bergerak, seperti dirinya yang juga sudah kehabisan tenaga. Ia memukul setir dengan lemah, melampiaskan rasa frustasi yang membuncah di dadanya. Apalagi yang harus aku hadapi? Tuhan, gumamnya, hampir seperti sebuah doa. Namun, Ramli tahu ia tak bisa berlama-lama larut dalam rasa putus asa. Ia adalah kepala keluarga, dan keluarga tak akan menunggu cerita sedihnya. Mereka membutuhkan uang, makanan, dan keamanan yang selama ini ia janjikan. Dengan sisa tenaga, ia turun dari truk dan membuka kap mesin, berharap ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Tangannya gemetar saat menyentuh mesin yang masih panas, tapi ia terus mencoba, berjuang seperti yang selalu ia lakukan. Saat itu, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Ramli langsung menoleh, tubuhnya tegang. Dalam gelap, ia melihat sosok pemilik warung yang datang dengan membawa sekantong kecil obat-obatan dan beberapa kain. "Bang, saya lihat dari jauh. Saya bawa ini buat luka abang," ia ujarnya dengan suara lembut. Ramli terdiam, terharu oleh kebaikan yang tak ia sangka. Di dunia yang keras ini, masih ada orang yang peduli meski tanpa alasan. Ramli menerima bantuan itu dengan rasa syukur yang dalam. Luka di pelipisnya dibalut, dan rasa sakitnya sedikit mereda. Meski truknya masih tak bisa bergerak, ia merasa malam itu memberinya sebuah pelajaran berharga. Kehormatan memang mahal harganya, tetapi di balik semua luka dan kerugian, Ramli tahu bahwa ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, keyakinan pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu bertahan di dunia yang penuh ancaman ini, apapun yang terjadi. Matahari mulai terbit, sinarnya memecah kegelapan malam yang panjang. Ramli duduk di samping truknya yang masih mogok, memandangi langit jingga yang perlahan menggantikan sisa hujan. Tubuhnya lelah, luka di pelipisnya mulai mengering, tetapi pikirannya terus bergulat dengan kenyataan yang harus ia hadapi. Truk rusak, barang kiriman terlambat, dan keluarga di rumah mungkin menunggunya tanpa kabar.
Semua itu terasa seperti beban yang menumpuk di pundaknya. Ramli menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, sebagai seorang sopir lintas pulau, hidupnya tak pernah mudah. Tapi malam ini terasa lebih berat dari biasanya. Ia memandangi tubuh truknya yang penuh lecet dan penyok, kendaraan yang selama ini menjadi saksi perjuangannya untuk mencari nafkah. Bagaimanapun, truk tua itu adalah simbol hidupnya. Keras, penuh luka, tetapi tetap bertahan. Tiba-tiba, suara mesin terdengar dari kejauhan. Ramli menoleh, dan terlihat sebuah truk besar melaju perlahan mendekat. Sopir truk itu, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, menghentikan kendaraannya di dekat Ramli. "Bang, butuh bantuan?" tanyanya, sambil membuka pintu kabinnya. Ramli hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berkata-kata. Pria tua itu turun dan memeriksa truk Ramli. Setelah beberapa menit memeriksa mesin yang rusak, ia menghela napas. "Kondisinya parah, Bang. Tapi saya bisa bantu tarik sampai bengkel terdekat," katanya. Ramli merasa lega, meski tahu biaya perbaikan akan menjadi masalah besar. Namun, di dunia jalanan, solidaritas antar sopir adalah hal yang tak ternilai. Ia menerima bantuan itu dengan rasa syukur yang mendalam. Dalam perjalanan menuju bengkel, Ramli duduk di kabin truk pria tua itu. Mereka berbincang singkat, dan Ramli menceritakan apa yang terjadi semalam. Pria tua itu mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk sambil memegang setir. "Kau sudah lakukan yang benar, Bang," katanya akhirnya. "Di jalanan ini, harga diri adalah satu-satunya yang kita punya. Kalau kita menyerahkannya, kita bukan siapa-siapa." Kata-kata itu menancap di hati Ramli, menguatkan keyakinannya. Meski kerugian yang ia alami besar, ia merasa bahwa mempertahankan martabatnya adalah keputusan yang tepat. Ia hanya perlu mencari cara untuk bangkit, seperti yang selalu ia lakukan. Hidup di jalanan mengajarkan Ramli bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, tetapi menyerah bukanlah pilihan. Saat truknya tiba di bengkel kecil di tepi jalan, Ramli menatap kendaraan itu dengan mata penuh harapan. Ia tahu perbaikannya akan memakan waktu dan biaya, tetapi ia juga tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Dengan langkah tertatih, ia mendekati mekanik yang sudah bersiap memeriksa truknya. Dalam hati, Ramli berbisik kepada dirinya sendiri, jalan ini masih panjang, tapi aku tak akan berhenti."